Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alkodede Pratama. Di sini kita akan belajar cara menggunakan ArcGIS dan kita akan membuat peta digital dari peta raster yang kita download dari internet. Langsung saja kita buka ArcGIS-nya. Oke, di sini saya menggunakan ArcGIS yang versi 10.3. Kita akan menggunakan aplikasi ArcMap. Ya, di sini juga saya telah menyiapkan aset atau gambar dari map yang akan kita buat. Langsung saja buat new map, pilih blank map, oke. Setelah mapnya jadi, langsung saja kita drag peta yang telah kita siapkan ke aplikasi ArcMap-nya. Nah, ini kita langsung okekan saja. Nah, di sini sudah masuk petanya kita. Hal yang pertama akan kita lakukan yakni kita melakukan georeferencing untuk peta ini. Yang pertama, kita melakukan georeferencing yaitu kita pastikan dulu untuk pengukuran petanya kita menggunakan meter. Yang dari satuan unit di sebelah sini, kita akan ubah ke satuan meter. Caranya yakni klik kanan pada layer, pilih properties, masuk ke coordinate system, masuk ke projected coordinate system, pilih UTM yang 1984, kemudian pilih yang UTM zone untuk 50S, dan otomatis unit satuan yang ada di sini akan berubah menjadi meter. Selanjutnya kita lakukan georeferencing. Caranya masuk ke customize, pilih toolbar, terus centang georeferencing, maka akan muncul georeferencing. Kita akan membuat peta ini koordinatnya tepat atau sama dengan layout dari ArcGIS ini. Caranya kita klik add control point, terus kita lihat perpotongan dari sudut X dan bukan sudut, garis X dan garis Y-nya di sini, tepat di sini. Setidaknya kita buat 4 titik agar peta ini dapat pas layoutnya dengan layar dari ArcGIS ini. Ya, petanya menyesuaikan sama titik yang kita kasih tadi, makanya menghilang, klik kanan di sini, kemudian zoom to layer. Kita sudah mempunyai satu titik, kemudian buat titik berikutnya. Oke, kembali lagi, zoom to layer, kita buat titik ketiga. Ambil perpotongan antara sumbu X dan Y-nya. Kemudian tulis kembali, sesuaikan dengan yang ada di map. Oke. Terus kita ke titik terakhir, ada di sudut kanan. Kembali lagi ambil titik perpotongannya, masukkan titik keempat. Untuk sumbu X-nya, kemudian sumbu Y-nya. Oke. Jika sudah membuat 4 titik pada map-nya, maka map ini akan sesuai dengan layout dari ArcGIS kita. Selanjutnya pilih georeferencing, terus update georeference, maka titik-titiknya akan hilang. Kemudian lakukan editing pada map kita. Kita akan membuat peta digitalnya. Di sini kita hanya akan menggunakan peta yang di bagian daerah Sulawesi saja.
Yang di bawah ini untuk sementara kita abaikan. Untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan peta yang di bagian Sulawesi saja. Ya, kita buat shape-nya menggunakan Arc Catalog. Pilih, masuk ke Arc Catalog. Koneksikan folder dari peta tempat kita menyimpan file gambar kita sebelumnya. Connect to folder. Di sini saya menyimpannya di D, kemudian folder ArcGIS. Oke. Di sini klik kanan, New, Shapefile. Di sini kita akan membuat untuk daerah provinsi, fitur type-nya itu polygon. Kemudian kita oke. Kemudian kita buat yang lain untuk kota, kabupaten, kota. Selanjutnya kita akan, oh iya saya salah ya, kabupaten kota ini harusnya dia polygon. Saya delete saja. Kita buat yang baru. Kabupaten kota. Fitur type-nya polygon. Oke. Selanjutnya kita buat untuk jalan raya. Jalan besar atau highway. Atau jalan, ya sudah jalan besar aja. Ini tipenya polyline. Dan kita oke. Selanjutnya kita buat untuk daerah sungai. Tipenya juga polyline. Dan terakhir kota. Tipenya point. Oke. Sudah selesai, kita langsung saya keluarkan. Jika sudah membuat yang seperti tadi, kita langsung add saja ke halaman kerja kita. Add data, masuk ke folder tempat kita menyimpan gambar tadi, pilih semua kecuali petanya. Add. Oke. Nah, di sini otomatis akan muncul shape dari shapefile yang kita buat tadi dengan tipe-tipenya. Langsung saja kita mulai editingnya. Caranya itu klik salah satu, misalnya kita buat kabupaten kota terlebih dahulu, kemudian klik edit toolbar. Kemudian pada toolbar editor, kita start editing. Continue. Oke, kita mulai editingnya. Pada garis-garis ini, kita atur sesuai dengan garis dari kabupaten kotanya. Kita mulai dari Kabupaten Bombana. Oke, langsung saja kita edit. Masuk ke kabupaten kota. Kita mulai ngedit dari bagian Bombana. Kita ikuti garisnya secara perlahan-lahan agar peta yang kita buat itu detailnya tinggi. Gitu. Ikuti garis pantainya. Dan jika sudah selesai, klik 2 kali. Dan tara, kita sudah membuat peta digital untuk daerah Bombana. Lanjut ke daerah lainnya.
Oke, jika semua kabupaten sudah kita select, kita digitalisasi, nah, selanjutnya kita akan melakukan hal yang serupa untuk wilayah provinsi. Jadi di sini kita akan menseleksi semua sudut, semua sisi dari wilayah ini. Ya, kita langsung saja mulai untuk wilayah provinsinya. Kita cukup perlu mengikuti garis yang sudah kita buat di wilayah sebelumnya, di kabupaten kota sebelumnya. Oke, kita mulai. Di sini untuk mempermudahnya saya mengganti warnanya menjadi warna kuning. Dan terakhir, kita sudah selesai membuat peta provinsinya. Guys, ini dia peta provinsinya. Ceng ceng. Jika sudah untuk peta provinsinya dan kabupatennya, kita lanjut ke jalan besar, sungai, dan kemudian kita akan melakukan poin-poin, kita akan memetakan kota-kota yang ada di peta yang akan kita buat ini. Kita disable dulu untuk provinsi sama kabupatennya untuk mempermudah kita membuat jalan besar ini. Sebelumnya saya ingin mengubah dulu logonya, kita akan membuat warna merah sesuai biasanya yang kita pakai di highway. Dan kita mulai untuk melakukan poin-poinnya. Saya akan memulai dari sini. Oke, jika sudah selesai semua untuk pembuatan titik-titik dari provinsi, kabupaten, jalan besar, sungai, dan kota, kita langsung saja buat semuanya kelihatan. Dan inilah dia peta yang sudah kita buat. Kemudian lanjut untuk pemetakan kota-kotanya ya. Di sini kita menggunakan titik. Di sini saya akan mengganti saja logonya menjadi logo ini ya. Ya, ini. Size-nya mungkin terkecil sekitar 10 dan oke. Kita mulai untuk menitik-nitikan kota-kota yang ada. Oke, sudah selesai. Kita telah selesai memetak-metakan kota-kota ibu kota kecamatan di sini.
Hal selanjutnya yang kita lakukan yaitu membuat semuanya kelihatan seperti ini, dan kita akan mulai membuat warna-warna dari kabupaten-kabupaten kota ini berbeda ya. Pertama kita kita pilih ini, kemudian kita klik kanan di sidebar kabupaten kota, pilih open atribut tabel. Kemudian untuk ID-ID-nya di sini bisa kita rubah. Jangan buat sama semua. Oke, 2, 3, 4, 5, 6. Jika teman-teman membuat misalnya satu kabupaten di 2 titik yang berbeda, teman-teman bisa membuat ID-nya sama. Tapi jika dia kabupaten yang berbeda, maka buat ID-nya berbeda agar nanti saat pewarnaan bisa berbeda-beda juga. Oke. Setelah itu, kemudian kita keluar dari editor. Save your edit. Yes. Save all of them. Dan peta kita sudah tersimpan. Kabupaten kota, wilayah provinsi, highway atau jalan besar, dan daerah sungai-sungainya, beserta ibu kota dari kecamatan. Di sini kita masuk kembali ke atribut tabel, buka option, kemudian add field. Di sini kita akan membuat field keterangan underscore kabupaten atau kota. Kita masukkan dia tipe datanya teks untuk mengisi nama-nama dari poligon yang kita sudah buat, daerah-daerah yang sudah kita buat. Setelah itu keluar, kemudian kita masuk lagi ke bagian editing, continue. Kita kembali lagi ke open attribute tabel dan kita bisa mengedit nama-namanya di sini. Saya lihat dulu, sesuaikan dengan peta. Gini caranya. Ya, ini untuk bagian bawah ini Bombana, Kabupaten Bombana. Setelah kita membuat kabupaten kota ini, kita keluar, set, masuk ke properties, di bagian simbologi, oke. Kita keluar dari editor, stop editing, masuk ke properties, ke label, kemudian pilih keterangan kabupaten kota, apply. Kemudian di bagian simbologi, masuk ke kategoris, dan pilih value-nya keterangan kabupaten kota, add all values. Dan apply. Maka otomatis kota-kota kita akan berubah warnanya. Seperti ini. Kemudian untuk membuat nama dari kota-kota ini muncul, masuk lagi ke properties, pilih label, dan label features in this layer. Klik apply. Dan nama-nama kabupatennya sudah muncul, kita edit, perbesar hurufnya 12 font, kemudian diboldkan. Apply. Oke. Ini dia, sudah muncul nama-nama kabupatennya. Selanjutnya, untuk titik-titik ibu kota kecamatannya. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Seperti di daerah-daerah tadi. Masuk ke open attribute tabel, tambahkan field, kemudian sesuaikan poin-poinnya dengan keterangan kabupaten kota. Kita
hilangkan dulu ini. Kita zoom petanya. Ini adalah kota Watu Bangga. Oh, saya salah teman-teman. Harusnya tadi tipenya teks, bukan integer. Kita stop editing. Yes. Kemudian kembali ke open atribut tabel. Delete field. Ya. Add field baru. Keterangan ibu kota dengan tipe teks. Oke. Masuk ke editing lagi. Open atribut tabel dan mulai masukkan nama-nama kotanya. Watu Bangga. Tangketada. Oke, semua kota-kota telah diberi nama. Hanya saja sebelumnya terjadi kekeliruan di mana semua kota saya samakan, di mana kota-kota ini sebagai kota, ibu kota kecamatan. Seharusnya ada ibu kota kabupaten. Maka kita keluarkan saja. Saya akan buat untuk shapefile baru kabupaten ibu kota kabupatennya. Create new, kemudian shapefile ibu kota. Kalau tadi kota-kota kecamatan, sekarang ibu kota provinsi. Oke. Kita add data ibu kota. Oke. Kita mulai editingnya. Oke guys, setelah memberi nama dan ini dia semua kota-kotanya kita dan jalur-jalur utama di kota sudah, di kabupaten kota sudah kita tandai. Baik dari highway, sungai, nama-nama kabupaten, kota-kota kecamatan, dan ibu kota dari kabupaten dan kota. Ini dia diberi simbol kotak, sedangkan kota-kota diberi simbol bundar di bagian sini. Saya rasa seperti ini saja. Kita bisa save filenya. Dan kita simpan di D, argis, dan namanya Kota Kendari.
Sulawesi Tenggara. Oke, save. Dan itu saja teman-teman untuk tutorial kita kali ini. Petanya diancentang saja. Bisa dilihat peta digital dari daerah Sulawesi Tenggara, khusus di bagian daerah Pulau Sulawesi, telah selesai kita buat. Mungkin itu saja tutorial saya. Kita lanjutkan, kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.